warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirna Syudajan. Di sini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara memiliki arti penting dalam konteks sosial, budaya, politik, dan hukum Indonesia. Bahasa Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta menjadi alat komunikasi dalam ranah berbagai kehidupan berbangsa dan negara. Kedudukan bahasa Indonesia secara umum terbagi menjadi dua, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara yang masing-masing memiliki fungsi dan peran yang berbeda namun saling melengkapi. Pengertian dari bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa nasional adalah bahasa yang dipilih dan diakui sebagai simbol identitas bangsa. Bahasa ini berfungsi sebagai alat pemersatu di tengah keberagaman budaya dan bahasa daerah. Sedangkan bahasa negara adalah bahasa yang digunakan dalam urusan pemerintahan dan administrasi. Bahasa ini diatur oleh perundang-undangan dan menjadi bahasa resmi dalam konteks formal. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa pemersatu bangsa. Sumpah Pemuda merupakan tonggak sejarah yang menandai tekad para pemuda Indonesia dari berbagai daerah dan suku bangsa untuk bersatu di bawah satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki beberapa fungsi penting. Fungsi penting kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama, sebagai lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia adalah salah satu unsur utama yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia di mata dunia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia menggambarkan identitas Indonesia yang beraneka ragam namun bersatu. Dalam konteks internasional, bahasa ini tidak hanya menunjukkan keberadaan Indonesia sebagai entitas negara, tetapi juga sebagai bagian dari identitas kebudayaan yang unik dan beragam. Yang kedua, sebagai lambang kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia menjadi sumber kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebanggaan ini tercermin dalam penggunaannya di berbagai forum nasional dan internasional. Dalam pergaulan global, bahasa Indonesia mengangkat martabat bangsa sebagai bahasa yang memiliki sejarah dan perkembangan yang dinamis. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa. Indonesia dikenal dengan keanekaragaman suku bangsa dan bahasa daerahnya. Lebih dari 700 bahasa daerah digunakan di seluruh Nusantara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai jembatan yang menyatukan berbagai suku bangsa di Indonesia sebagai bahasa yang dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Bahasa ini memudahkan komunikasi lintas etnis dan suku, sehingga mengurangi potensi perpecahan akibat perbedaan bahasa. Yang keempat yaitu sebagai alat komunikasi antar daerah. Sebagai alat komunikasi pemersatu antar suku bangsa, bahasa Indonesia juga mempermudah komunikasi antar masyarakat dari berbagai daerah yang memiliki bahasa daerah masing-masing. Dalam konteks ini, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar yang digunakan dalam interaksi lintas wilayah, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan formal. Yang kelima, sebagai pengembangan kebudayaan nasional. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berperan dalam pengembangan kebudayaan nasional. Melalui bahasa Indonesia, nilai-nilai budaya lokal dapat disampaikan secara lebih luas dan lebih mudah dipahami oleh masyarakat dari daerah lain. Bahasa ini menjadi sarana bagi masyarakat Indonesia untuk melestarikan
dan mengembangkan kebudayaan dalam rangka memperkaya identitas nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ditegaskan dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dalam konteks ini, bahasa Indonesia memiliki peran yang lebih formal, yaitu sebagai bahasa yang digunakan dalam penyelenggaraan urusan kenegaraan dan pemerintahan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi yang lebih spesifik dan legal formal dibandingkan dengan perannya sebagai bahasa nasional. Adapun fungsi-fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai bahasa resmi dalam pemerintahan. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia digunakan dalam seluruh urusan resmi pemerintahan, surat menyurat, dokumen resmi, dan sebagai komunikasi administratif baik di tingkat pusat maupun daerah menggunakan bahasa Indonesia. Ini memastikan keseragaman dalam komunikasi resmi dan juga memudahkan pemahaman serta pelaksanaan kebijakan pemerintahan oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, sebagai bahasa resmi dalam peraturan perundang-undangan. Semua peraturan perundang-undangan, keputusan, serta instruksi pemerintahan harus ditulis dan diumumkan dalam bahasa Indonesia. Ini penting untuk memastikan bahasa peraturan hukum yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia dapat dipahami oleh semua warga negara tanpa adanya hambatan bahasa. Bahasa Indonesia sebagai bahasa perundang-undangan menciptakan kejelasan dan kepastian hukum, serta menjaga legitimasi hukum di seluruh negeri. Yang ketiga, sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Di Indonesia, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan, baik pada tingkat dasar, menengah, maupun perguruan tinggi. Penggunaan bahasa Indonesia dalam sistem pendidikan ini diatur untuk memastikan bahwa seluruh peserta didik dari berbagai latar belakang, daerah, dan bahasa dapat mengakses pengetahuan secara merata. Selain itu, bahasa Indonesia juga berperan dalam membentuk kesadaran kebangsaan di kalangan pelajar, serta menanamkan rasa cinta terhadap bahasa dan budaya nasional. Yang keempat adalah sebagai bahasa resmi dalam kegiatan kenegaraan. Dalam berbagai upacara kenegaraan, pidato resmi, dan kegiatan formal yang melibatkan pemerintahan atau lembaga negara, bahasa Indonesia selalu digunakan. Penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks ini memperkuat legitimasi pemerintahan serta mempertegas identitas nasional di hadapan masyarakat dan di kunjung internasional. Di setiap acara resmi seperti peringatan Hari Kemerdekaan, pelantikan pejabat, hingga sidang kenegaraan, bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi resmi. Yang kelima, sebagai bahasa diplomasi dan komunikasi internasional. Meskipun dalam pergaulan internasional, Indonesia juga menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris. Dalam berbagai forum diplomasi dan hubungan internasional lainnya, bahasa Indonesia tetap digunakan dalam konteks formal, terutama saat delegasi Indonesia berhadapan dengan bangsa lain. Penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks ini menunjukkan kedaulatan bahasa dan identitas bangsa Indonesia di kancah global. Nah, kesimpulannya adalah kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara memiliki makna yang sangat mendalam dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia menjadi simbol persatuan dan kebangsaan
bangsa. Sementara itu, sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memainkan peran penting dalam administrasi pemerintahan, perundang-undangan, serta pendidikan nasional. Keduanya saling melengkapi dan mendukung pembangunan bangsa dalam segala aspek kehidupan. Dengan peran yang begitu besar, bahasa Indonesia bukan hanya sekedar alat komunikasi, melainkan juga fondasi utama dalam menjaga keutuhan, identitas, dan kedaulatan bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.